حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di muka surat 16 dari pembahasan adab-adab di rumah. Baik. At-taqwim, masuk ke penilaian. As-soalul awal, ma faidatul baiti lil insan? Apa faedah rumah untuk manusia? Rumah untuk apa rumah? Untuk berlindung. Berlindung, apalagi? Menyimpan harta. Menyimpan harta, apalagi? Itu harta juga boleh. Apalagi Ahmad? Tidur, istirahat itu sama, ya. Ada lagi? Rumah untuk apa? Istilah berlindung sudah banyak ya, berarti jadi satu ya. Berlindung dari panas, dari dingin, dari gangguan hewan, dari hujan dan sebagainya. Juga apa? Dari gangguan setan dan makhluk-makhluk halus lainnya dan sebagainya. Gangguan hewan-hewan. Baik. Dan juga apa? Termasuk yang paling penting untuk menutup aurat. Kemudian yang kedua, manilladzi razaqanal buyut allati naskunuha? Siapa yang memberi kita rumah yang kita tinggali? Allah. Iya, jelas Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl itu. Oh iya, dan juga disebutkan dalam hadis Anas juga. Kenapa? Naskunuha, kita menempatinya. Yang ketiga, hal hamidtallaha ala nikmatis sakan? Apakah engkau telah memuji Allah atas kenikmatan adanya tempat tinggal? Bila? Sudah muji belum? Memuji ini tanya, sudah memuji belum? Nah, kalau belum, baca. Dibaca ketika mau tidur, membaca doa yang ini dan sebagainya. Baik, yang berikutnya, hal nashkuru nikmatallah? Apakah kita bersyukur pada nikmat Allah? Fa na'malu ta'ati fi buyutina, dan mengerjakan ketaatan di rumah kita. Baik. Kemudian yang berikutnya, alladzi yanamu fi baitih, orang yang tidur di rumahnya, wala yakhruju li sholatil jamaah, dan tidak keluar untuk sholat jamaah. Fahal syakara nikmatallah? Apakah bersyukur pada nikmat Allah? Iya, tidak. Rumah bukan untuk maksiat, bukan untuk lari dari sholat berjamaah tanpa udzur. Baik. Yang berikutnya, sama'ul aghani fil buyut, mendengar nyanyian. Aghani yaitu nyanyian ya, di rumah-rumah. Wan nadharu ila syashat, melihat ke layar-layar, layar televisi dan yang semacam itu. Hal hadza min syukrillahi ala nikmatil bait? Apakah ini termasuk syukur pada Allah atas nikmat rumah? Ya, tentunya tidak dipakai untuk maksiat. Yang berikutnya, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Wa sholatun nafilati fil bait, sholat sunnah di rumah. Hal hadza min syukrillah? Ini termasuk syukur pada Allah ala nikmatil bait, atas kenikmatan rumah. Tahu jawabannya kah? Tidak paham soal? Tak paham soal? Iya, jawabannya na'am. Baik, baca Quran dan juga apa? Salat sunnah. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 17. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Wa min adabil bait, termasuk dari adab di rumah. Yang pertama, la tudkhil baitaka suwara zawatil arwah. Janganlah engkau memasukkan
ke dalam rumahmu gambar-gambar yang yaitu gambar makhluk yang memiliki ruh, gambar manusia, gambar hewan, gambar malaikat, gambar apalagi yang memang itu adalah jenis makhluk yang bernyawa, tidak boleh. Dalil-dalilnya mutawatir, diantaranya yang disebutkan di sini. Baik. La tudkhil baitakal kilab, jangan engkau memasukkan ke dalam rumahmu anjing. Beliau mendatangkan satu hadis di sini an Abi Talhah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Janganlah yaitu para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing ataupun gambar. Maksudnya adalah gambar makhluk bernyawa. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Walaupun itu rumah presiden, rumah raja, rumah sultan, bahkan walaupun itu rumah Nabi. Sebagaimana di dalam di beberapa hadis, ada hadis Ummi Salamah dan juga ada beberapa hadis yang lain itu. Tatkala Rasulullah menantikan ketibaan malaikat Jibril, padahal sudah dijanjikan untuk datang, ternyata tidak datang-datang. Pada hari berikutnya Rasulullah melihat-lihat ke dalam isi rumah, ternyata ada anjing kecil. Kemudian anjing itu dikeluarkan. Kemudian Rasulullah ketika keluar rumah mendapati Jibril ada di luar. Rasulullah menanyakan kenapa tidak jadi datang kemarin. Maka Jibril mengatakan inna ma'syarul malaika la nadkhulu baitan fiha surah wa fi riwayah fiha timsal. Sesungguhnya kami jamaah malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar. Dalam riwayat yang lain ada patung. Kemudian malaikat Jibril mengatakan mur bi ra'si at-timsal falyaqta'hu hatta yakuna mithla asli syajarah. Perintahkan agar kepala patung itu dipenggal, dipotong sehingga menjadi seperti pangkal pohon. Baik. Bafi riwayah yaitu apa? As-surah. Potong gambar itu. Bahkan walaupun itu adalah rumah orang yang paling disayang. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, Rasulullah tidak mau masuk ke rumah dan nampak wajahnya itu marah. Kemudian Aisyah mengatakan, saya bertaubat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Apa dosa saya? Maka Rasulullah bertanya, gambar-gambar apa ini? Atau yang seperti itu, mahadihil qiram. Ini langsir apa? Langsir yang ada gambar-gambarnya. Maka Aisyah menyebutkan, ini saya beli untuk Anda. Maka Rasulullah mengatakan, inna sahibah hadhihi suwar yu'adzabu yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang membuat gambar-gambar ini dia akan disiksa pada hari kiamat. Walaupun dia tidak berjasad, yaitu tidak ada bayang-bayangnya. Bantahan kepada ulama yang mengatakan kalau 2 dimensi tidak mengapa, yang 3 dimensi yang berbayang-bayang itu yang haram. Tidak demikian. Baik. Jelas yang dilangsir itu, yang ditirai itu, dia hanya 2 dimensi. Itu pun tetap dilarang dan Rasulullah tak mau masuk rumah wanita yang paling beliau cintai. Hak Allah lebih diutamakan daripada hak manusia. Kenapa sih gambar diharamkan? Padahal kita juga sukalah menggambar cantik-cantik, apalagi teknologi ya sekarang lebih bagus. Kenapa gambar diharamkan? Kira-kira kenapa ya? Nggak bisa jadi awal syirik. Iya, akan membuka pintu kesyirikan sebagaimana yang dahulunya dialami oleh kaumnya Nabi Nuh itu. Semula membuat gambar-gambar untuk mengingat tentang kelima wali-wali itu, orang-orang soleh itu. Lama-lama ujung-ujungnya akan dibuat jadi patung, kemudian dijadikan sebagai tasyafu' untuk minta syafaat dan tawassul, meminta wasilah. Lama-lama betul-betul disembah. Dan kita dilarang untuk meniru gaya-gaya orang-orang kafir. Dilarang untuk mengikuti jejak-jejak orang yang jahil dan seterusnya. Kemungkinan kedua apalagi, kenapa gambar diharamkan? Iya, karena apa? Meniru, menyaingi Allah Ta'ala.
dalam hadis qudsi, hadis sahih, Allah Ta'ala mengatakan, waman adlamu mimman yadhabu yakhluqu ka khalqi. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencoba mencipta seperti ciptaanku. Padahal zaman dulu paling gambarnya seperti apa? Orang masih tahu ini manusia asli, ya ini cuma gambar, orang tahu. Itu pun Allah sudah marah karena mencoba meniru Allah mencipta makhluk yang ada nyawanya itu. Nah, bagaimana dengan yang sekarang? Betul-betul susah dibedakan. Ini benda asli atau ini sekedar tiruan karena saking miripnya dengan alat-alat yang sudah sangat hebat sekarang. Tinggal kasih nyawa saja. Bagaimana dikatakan yang dulu haram yang sekarang jadi halal? Ini fikih yang terbolak-balik. Kalau dikatakan enggak, ciptaan Allah satu, yang ini buatan kami. Thayyib, untuk apa engkau membuat sesuatu yang mirip dengan ciptaan Allah sementara Allah Ta'ala mengharamkan yang seperti itu? Atau mengatakan, nah ini kami tidak mencipta, kami cuma menangkap dia. Dia ada di sana, gimana engkau tangkap? Hasilnya sekarang ini apa? Ini gambar, ya sudah. Rasulullah mengharamkan surah, gambar. Terserah engkau kasih nama apapun, dia ini surah. Orangnya cuma satu di sana. Tapi itu adalah permainan lisan dari para hizbiyun, yang kemudian sebagian ulama tertipu, sebagian para pendakwah juga tertipu dengan yang seperti itu, atau dikiaskan dengan cermin. Lain antara cermin bendanya tidak mustatir. Begitu orangnya pergi dari hadapan cermin itu, langsung gambarnya tidak ada. Sementara yang ini ada, dia disimpan di dalam bentuk mungkin gelombang elektromagnet atau apa, walaupun hanya disimpan 1/10 detik atau 1 mikrodetik, tapi dia sudah disimpan di situ. Dan sewaktu-waktu bisa saja untuk simpanan itu dibentuk lagi, dibentuk gambarnya lagi dan sebagainya. Oh iya, maka tetap saja itu adalah meniru ciptaan Allah. Itu semua adalah haram, walaupun memang nampak indah, nampak hebat dan seterusnya, walaupun agama nampak aneh. Tapi memang Rasulullah sudah menyebutkan, memang Islam itu nanti akan kembali dalam keadaan aneh seperti asalnya. Dan Rasulullah menyuruh untuk setia dengan agama, bukan malah ikut arus orang banyak. Baik. At-taqwim. Yang pertama, hal fi baitika suratun lidzawatil arwah. Apakah di rumahmu ada gambar-gambar makhluk bernyawa? Ayo tengok baik-baik. Kadang lupa tuh habis makan apa itu? Ceker itu. Ada kepalanya tuh. Makan kerupuk itu. Gambarnya dihapus. Yang kedua, madza taf'alu idza wajadta suratan fi baitik? Apa yang engkau perbuat jika engkau mendapati suatu gambar di rumahmu? Akhrajtuha. Saya mengeluarkannya. Itu bolehlah mengeluarkan, tapi ada yang lebih baik. Apa ya? Iya, saya hancurkan, saya hapus gambar itu. Sebagai perintah apa? Pelaksanaan dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tada'a suratan illa tommastaha. Yaitu jangan engkau membiarkan satu gambar pun kecuali engkau menghapusnya. Wala tada' qabran musyrifan illa sawaitah. Tidaklah engkau membiarkan, atau janganlah engkau membiarkan satu kubur pun yang ditinggikan kecuali engkau meratakannya. Baik, meratakan yaitu jangan tinggi-tinggi, cukup 1 jengkal dari permukaan tanah agar tahu ini kubur. Tapi jangan lebih dari itu. Ini perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib dan perintah Abu Thalib kepada Abul Hayyaj Al-Asadi. Baik. Kemudian yang ketiga, hal tataharrazu min an tadkhula fi baitika al-asya'u. Sesuai tidak di sini? Antataharrazu. Apakah engkau telah berjaga-jaga jangan sampai, atau tudkhila lebih bagus ya, engkau memasukkan ke rumahmu benda-benda allati fiha suwaru dzawatil arwah, yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Sudah berjaga-jaga belum? Insya Allah orang yang sudah mengaji berjaga-jaga. Kalaupun belum sempat, segera tengok-tengok, oh ya ini sabunnya, covernya ada gambar apa, kita hapus itu dan sebagainya. Yang penting sudah diusahakan untuk berjaga-jaga biar malaikat tidak benci dengan rumah kita, dan agar jangan pula setan punya kesempatan untuk senang bertengger di rumah kita dan semacam itu.
Kemudian yang berikutnya, idza kana fi buyutil muslimin ajhizah. Jika di rumah-rumah kaum muslimin ada peralatan, fiha suwar, yang di dalamnya ada gambar-gambar, katilfas seperti televisi, awil jawal atau handphone, fahal tadkhulu hal malaikah, apakah malaikat masuk? Ya, ini resikonya ya, malaikat nggak masuk kalau di situ jadi ada gambar-gambar. Naudzubillah. Yang berikutnya, yang kelima. Idza lam tadkhulul malaikah, idza lam tadkhulil malaikatu ila baitik. Jika malaikat tidak masuk ke dalam rumahmu, fahal yadkhuluha syaitan, apakah syaitan akan memasukinya? Iya, kemungkinan besar syaitan yang akan masuk. Rumah yang tidak diberkahi, rumah yang tidak dijaga oleh malaikat, ya syaitan suka saja karena dia suka untuk apa? Mengacau kita, karena memang dia adalah musuh kita yang jelas. Tak mungkin dia tinggal diam. Sementara kita sudah membuka pintu dengan maksiat-maksiat. Kita tahu maksiat memang pintunya setan untuk semakin menguasai kita. Allah Ta'ala telah mengatakan, innama sultanuhu alal ladhina yatawallawnahu wal ladhina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan setan hanya berlaku kepada orang yang setia kepadanya. Siapa yang setia pada setan? Ya, yang mengikuti jejak setan, maksiat-maksiat dan sebagainya diikuti. Dan mereka justru berbuat syirik kepada setan, lebih taat pada setan daripada kepada si pencipta. Maka setan akan menguasai orang yang seperti itu, naudzubillah. Kemudian yang berikutnya, hal tadkhulul malaikatul baital ladzi fihi kalb. Apakah malaikat akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing? Iya, malaikat tidak mau. Sebagaimana dalam hadis Abi Thalhah ini dan juga hadis-hadis yang lain. Yang berikutnya, halil muslim yaj'alul kilaba fi baitih. Apakah muslim akan meletakkan anjing di rumahnya? Al muslim la yaj'alu al kilaba. Iya, kalau kucing tak apa, kucing atau mungkin apalah hewan-hewan yang diizinkan, apa? Dinosaurus. Kalau macam duit. Apa? Kalau macam duit. Duit. Ya itu memang susah. Itu tapi semoga dosanya dipikul oleh yang memaksa, yaitu pemerintah. Duit pakai gambar. Padahal tanpa gambar pun laku aja duit itu ya. Tapi gatal, orang-orang tuh memang gatal untuk buat gambar aneh-aneh. Gambar hewan kah, gambar manusia di duit. Padahal tidak diperlukan itu. Gambar rumah aja laku, gambar gunung pun laku. Ya. Kalau gambar robot itu sama juga kan? Kalau robotnya berkepala manusia sama aja. Tapi kalau seakan-akan itu helmet bukan kepala, dia justru menutupi kepala. Oh iya. Yang penting bukan kepala, tapi apa? Helmet ditutup memang, kepala tak nampak. Insya Allah ada keringanan. Ya, kalau duit memang itu di luar kemampuan kita, sudah kita dipaksa, ya. Kalau gambar yang kita nggak mau gambar gitu bentuk kepala itu kena hapuskan. Apa itu gambar apa? Kalau kita tak ambil gambar bayang-bayang kita kena hapuskan, kita punya Bayang-bayang itu memang samar-samar ya, tapi sebagian ulama berfatwa tinggalkan, tidak perlu sebenarnya. Walaupun untuk langsung mengatakan mutlak haram pun susah. Kalau sekedar bayang-bayang orang dipotret, tapi tidak diperlukan sebenarnya. Menjauh dari benda yang samar-samar, yang syubhat. Karena apa? Memang sangat mirip kan dengan kepala manusia ya, berarti ya. Cuma dibuat hitam, khawatirnya terkena juga. Cuma wallahu a'lam. Sebagian ulama berfatwa tak boleh karena jelas masih kepala manusia. Yang lain mengatakan kalau betul-betul yang dipotret bukan manusianya tapi bayang-bayang mungkin lebih ringan. Cuma sebenarnya kita tak perlu itu semua. Kemudian hal yahrumu ittikhadul kilabi fil buyut, apakah haram untuk memelihara anjing di rumah-rumah?
panjang. Am annahu yajuzu tarbiyatul kilabil jamilah, ataukah boleh memelihara anjing yang cantik? Dzati sya'ri tawil, yang memiliki rambut panjang. Kita aja jarang pakai shampoo, anjingnya dipelihara pula pakai shampoo. Jawabannya apa ya? Iya, tidak boleh, yaitu berarti apa? Haram. Yang penting yaitu apa? Jangan dimasukkan dalam rumah. Kalau dalam rumah itu haram. Sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan maniqtana kalban ghaira kalbi masyiatin wala harsin yang kusu min ajrihi kulla yaumin qiraton. Wa fi riwayah apa itu? Qiratun. Barang siapa memelihara anjing selain anjing peternakan, yaitu anjing yang menjaga hewan-hewan ternak, atau anjing pertanian, yaitu yang menjaga biar tidak ada hewan menyerang area pertanian, maka akan berkurang dari pahala dia setiap harinya adalah 2 qirat. Dalam riwayat yang lain 1 qirat. Bayangkan hilang tiap hari 1 atau 2 qirat, besar sekali. Qirat yang telah kita lewati apa? Qirat itu macam mana? Iya, sebesar gunung Uhud. Naudzubillah. Baik. Lalu bagaimana untuk anjing-anjing yang tadi itu disebutkan yang diperkecualikan oleh Nabi, anjing pertanian atau anjing yang menjaga peternakan, dipelihara tapi jangan masuk rumah. Dia biar punya rumah di luar, anjing apa? Ada rumah-rumah kecil kah atau apa? Jangan masuk rumah, jangan menjilat-jilat slipper kita, kasut kita atau apa saja itu. Jangan masuk rumah. Dan hadis juga sahih diriwayatkan Bukhari Muslim dari Ibni Umar. Baik. Berarti apa? Jangan masuk rumah. Kemudian yang terakhir di sini, idza walaghal kalbu fi ina, apabila anjing menjilat ke dalam bejana, walagha ini menunjukkan bejananya itu ada air. Karena kalau tidak ada air istilahnya apa? Lahasa. Ini menunjukkan dia menjilat ke dalam air, mungkin ingin minum macam kucing. Tapi anjing memang hukumnya lain. Fa bimadza tutahhiruh, dengan cara apa engkau menyucikannya? Gimana kalau bejana dijilat anjing? Gimana cara mencucikannya? Sabun. Dicuci dengan sabun. Gimana yang lebih baik? Dengan Jawaban yang lebih baik? disamak. Disamak, maksudnya gimana itu? Dengan tanah. Iya, pertama dengan tanah, pas itu Dengan air. dengan air berapa kali? 7. Baik. Intinya apa? Yaitu dicuci sebanyak 7 kali. Kali pertamanya dengan tanah. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah inda Muslim, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Kesucian bejana salah seorang dari kalian apabila dijilat oleh anjing adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Kali pertamanya adalah dengan tanah. Mau dengan sabun tidak masalah, tetapi yang pertama harus dengan tanah. Ada kekhususan karena Nabi menyebutkan itu. Jadi memang najisnya ini najis yang berat sekali tentunya ya, sampai 7 kali. Yang lain-lain aja tidak sampai macam itu. Baik. Menurut jumhur ulama, kalau Imam Malik mengatakan masalah 7 ini tauqifiyah, tidak jelas alasannya apa. Jadi ini tidak menunjukkan dia itu najis. Tentunya pendapat ini tak betul. Jelas walaupun angka 7 ini tauqifiyah, tetapi kita tahu kenapa sampai 7, yaitu menunjukkan beratnya pencucian itu. Ya Allah. Apalagi Nabi mengatakan tuhuru, sucinya, menunjukkan bahwasanya air liur anjing, su'rul kalb itu adalah apa? Najis. Jilatannya itu adalah najis. Karena kita tahu yang namanya kesucian itu berlawanan dengan 2 perkara. Salah satu dari 2 perkara. Mungkin karena hadas, mungkin karena najis. Tatkala anjing tidak menimbulkan hadas, maka yang tersisa adalah najis, kata para ulama. Berarti memang apa? Jilatan anjing itu najis. Lalu gimana dengan orang kafir yang kadang mungkin apa? Kakinya dijilat kah, kasutnya dijilat kah? Entah, kalau sampai menjilat wajah menjijikkan sekali misalkan kan. Namanya orang suka anjing. Boleh aja, boleh jadi wajahnya pun dijilat. Ini naudzubillah najisnya banyak orang kafir itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.